Hai semuanya, pernah nggak sih kamu mikir, kenapa banyak orang Tionghoa yang kelihatannya gampang banget jadi kaya? Bukan cuma sekali dua kali, tapi sering banget kejadian kayak gitu. Mulainya dari jualan biasa, dagang di pasar, buka toko kecil, tahu-tahu bisa punya ruko, punya rumah banyak, bahkan anak-anaknya sekolah ke luar negeri. Sementara banyak orang lain yang kerja banting tulang dari pagi sampai malam, hasilnya masih pas-pasan. Kok bisa ya? Nah, ternyata rahasianya bukan di ilmu sihir atau hoki doang. Ada kebiasaan-kebiasaan dan cara mikir yang memang beda banget. Hal-hal yang udah ditanamin sejak kecil, yang mungkin buat sebagian orang kelihatan biasa aja, tapi sebenarnya punya pengaruh gede dalam hidup mereka. Mari kita bahas bareng-bareng, siapa tahu kita bisa belajar dari mereka. Pertama-tama mereka tuh disiplin banget. Kalau bilang jam buka toko jam 7 pagi, ya jam segitu udah buka. Bahkan kadang udah dari jam 6 mereka siap-siap. Gak ada tuh yang namanya molor karena semalam begadang nonton series. Mereka tahu banget, waktu itu mahal. Setiap menit bisa jadi peluang buat dapet cuan. Jadi, kebiasaan bangun pagi dan langsung produktif itu udah mendarah daging. Selain itu, mereka juga punya prinsip hemat yang kuat banget. Tapi bukan hemat yang nyusahin diri sendiri. Lebih ke arah gak foya-foya, gak ngikutin gengsi dan tahu prioritas. Misalnya, meskipun udah mampu beli mobil bagus, mereka tetap pakai motor atau mobil lama karena masih bisa jalan. Bukan berarti pelit, tapi uangnya lebih baik diputar buat sesuatu yang lebih menghasilkan. Mereka sadar banget, beli barang itu bukan cuma soal bisa atau enggak, tapi soal perlu atau enggak. Dan yang keren lagi, banyak dari mereka yang udah terbiasa pegang uang dari kecil. Anak-anak diajarin bantu orang tua dagang, bukan buat eksploitasi, tapi buat ngebangun rasa tanggung jawab dan ngerti susahnya nyari uang. Anak SD udah bisa bantu jagain toko, kasih kembalian, sampai belajar hitung-hitungan modal. Jadi pas gede, mereka udah biasa ngelola uang dan gak gampang kalap waktu punya banyak duit. Mereka juga punya cara unik dalam milih usaha. Gak harus keren atau kekinian. Justru mereka suka bisnis yang kelihatan receh tapi muternya cepet. Kayak jualan kebutuhan sehari-hari, sembako, alat rumah tangga, dan sebagainya. Barang-barang yang orang butuh terus, walaupun untungnya kecil. Tapi karena perputarannya cepat, hasil akhirnya bisa lebih gede daripada usaha yang kelihatan mewah tapi sepi. Triknya di situ, stabil, rutin, dan realistis. Nggak ngincer keuntungan sekali gede terus berhenti. Mereka lebih milih untung kecil tapi jalan terus, daripada untung besar tapi cuma sebentar. Konsisten itu kuncinya. Soal investasi, jangan ditanya. Banyak dari mereka yang udah ngerti konsep biarin uang yang kerja. Jadi setelah usaha jalan, mereka cari cara biar uangnya bisa berkembang sendiri. Beli properti, beli emas, buka cabang, atau bahkan taruh uang di instrumen yang bisa kasih hasil pasif. Mereka nggak nyaman kalau uang cuma ngendap di tabungan doang. Harus muter, harus bertumbuh. Tapi sebelum mulai investasi, mereka teliti banget. Nggak gampang kemakan omongan manis. Kalau ada yang nawarin investasi ngasih imbal hasil tinggi, pasti ditanya dulu, risikonya apa, legal nggak, ada track recordnya nggak, siapa yang jalanin. Pokoknya mereka nggak gampang tergoda. Semua dihitung. Mereka tahu, makin tinggi imbal hasil, makin tinggi juga risikonya. Nggak ada yang instan. Satu lagi yang nggak bisa diabaikan, budaya keluarga. Dalam keluarga Tionghoa, kerja bareng itu udah jadi hal biasa. Nggak heran kalau ada satu usaha bisa dikerjain rame-rame. Ada yang bagian jaga toko, ada yang belanja barang, ada yang urus keuangan. Semuanya saling bantu. Kalau ada yang mulai usaha baru, keluarga dukung. Nggak dijatuhin atau dikatain. Prinsipnya, kalau satu orang maju, yang lain juga bisa kecipratan berkahnya. Dan karena udah terbiasa kerja bareng, mereka juga punya komunikasi yang kuat. Banyak keputusan bisnis yang dibahas bareng-bareng. Jadi meskipun usahanya kecil, rasanya kayak jalanin perusahaan. Ada tanggung jawab, ada kejelasan peran, dan semua dihargai. Mereka juga jago banget bangun relasi. Jaringan bisnis itu penting. Pelanggan dijaga baik-baik, supplier dirawat, bahkan pesaing dihormati. Karena siapa tahu, hari ini pesaing, besok malah bisa jadi partner. Mereka ngerti banget pentingnya jaga nama baik dan reputasi. Sekali dipercaya, efeknya panjang. Pelanggan balik lagi, supplier kasih harga bagus, dan orang-orang nggak ragu kerjasama. Nggak cuma itu, mereka juga nggak gengsi. Banyak yang mulai usaha dari bawah banget. Jualan keliling, buka lapak kecil, atau bahkan cuma sewa tempat sempit di pojok pasar. Tapi mereka jalani dengan serius. Nggak nunggu punya modal gede buat mulai. Yang penting jalan dulu, perbaiki sambil jalan.
Mereka tahu, usaha kecil kalau dikerjakan terus-menerus bisa jadi besar juga. Dan ini yang bikin mereka beda. Mereka sabar, mereka ngerti proses. Nggak ada tuh yang pengen langsung viral, langsung kaya, terus tiba-tiba punya banyak cabang. Justru mereka bangun semua perlahan tapi pasti. Mereka tahu, fondasi yang kuat itu dibangun dari langkah kecil yang konsisten, bukan dari loncatan besar yang nggak siap. Nah, yang sering bikin orang gagal adalah mental buru-buru. Baru usaha sebulan, pengen langsung balik modal. Begitu sepi, langsung nyerah. Tapi orang Tionghoa biasanya tahan banting. Kalau usaha sepi, bukannya langsung tutup, tapi dievaluasi. Apa yang salah? Lokasinya kurang oke, barangnya nggak laku, pelayanannya kurang ramah, semua dikaji, lalu diperbaiki. Mereka juga terbiasa hidup di bawah penghasilan mereka. Artinya, walaupun penghasilan naik, gaya hidupnya nggak ikut-ikutan naik drastis. Kalau awalnya makan di warteg, terus usahanya naik, mereka nggak langsung pindah ke resto mahal tiap hari. Mereka tahu, makin tinggi penghasilan, makin besar peluang untuk ditabung dan diinvestasikan. Gaya hidup bisa ditahan dulu, kekayaan bisa dipupuk dulu. Dan satu hal penting yang nggak boleh dilewatkan. Mereka belajar terus. Bukan cuma dari sekolah, tapi dari pengalaman, dari ngobrol, dari baca buku, dari lihat orang lain sukses. Mereka nggak malu belajar hal baru, walaupun usianya udah nggak muda. Mereka juga nggak gengsi tanya ke orang yang lebih jago. Karena mereka tahu, dunia terus berubah, dan kalau mau tetap relevan, harus terus adaptasi. Mereka sadar, belajar itu nggak berhenti waktu lulus sekolah. Justru setelah lulus, pelajaran yang sebenarnya dimulai. Belajar kelola uang, belajar atur usaha, belajar ngerti karakter orang, belajar ambil keputusan. Semua itu dilatih lewat pengalaman. Dan mereka siap mental untuk itu semua. Kalau dilihat-lihat, rahasia cepat kaya ala orang Tionghoa itu bukan soal keberuntungan atau koneksi super, tapi lebih ke kebiasaan yang dibentuk dari awal. Mulai dari disiplin, hemat, kerja keras, nggak gengsi, terus belajar, jaga relasi, dan sabar nunggu hasil. Hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan siapa aja, asal mau dan konsisten. Jadi bukan soal kamu Tionghoa atau bukan soal kamu punya modal gede atau enggak, tapi soal kamu mau mulai dari mana, dan seberapa konsisten kamu ngejalaninnya. Kadang kita terlalu sibuk cari cara cepat, sampai lupa bahwa jalan lambat tapi pasti justru lebih bikin tahan lama. Kalau kamu pengen hidupmu berubah, coba aja tiru pola-pola tadi. Nggak usah langsung sempurna. Mulai dari hal kecil. Bangun pagi, catat pengeluaran, kurangin beli barang nggak penting, bantuin keluarga kalau ada usaha, belajar hal baru tiap hari, dan jangan gampang nyerah. Karena pada akhirnya, sukses itu bukan buat yang paling pintar atau paling hoki, tapi buat yang paling tahan lama. Dan orang Tionghoa udah membuktikan itu sejak dulu. Sekarang giliran kamu. Semoga video ini ngasih insight baru dan bermanfaat. See you di next video.